VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 24 September 2024 bersama saya Eva Masreva. Jarang-jarang saya kembali ke depan mic nih bersama produser kami Jimmy Manana dan ada operator saya Mas Hamzah nih. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga semua sehat-sehat ya. Karena di sini sedang dimulai sidang Majelis Umum PBB dan beberapa kepala negara sudah mulai menyampaikan pandangan mereka di markas besar di New York. Presiden Amerika Joe Biden baru akan bicara Selasa siang. Sementara Indonesia akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan mendapat kesempatan pada hari Kamis. Kami ada 2 reporter yang standby di sana untuk melaporkan bagi Anda mulai besok pagi. Nah, ini adalah sebagian dari informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, termasuk soal kelompok ISIS Khorasan ini adalah kelompok yang juga dikenal sebagai ISG, adalah cabang regional dari kelompok Salafi Jihadis yang aktif di Asia Tengah, Asia Selatan, terutama di Afghanistan dan Pakistan. Itu tadi laporan tentang serangan bom yang mengincar kelompok korps diplomatik di Pakistan. Dan jangan juga lewatkan laporan tentang pemilu presiden Amerika, di mana sejumlah tokoh minta agar semua orang mulai menahan diri untuk tidak menyampaikan retorika politik yang panas. Ada sesuatu yang terjadi pada kita. Budaya kita sangat terdampak oleh ini. Siaran ini seperti biasa juga dapat Anda simak di live streaming kami, tentu di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui dulu Nur Hadi Sucahyo yang sudah bersiap untuk menyampaikan berita dunia pagi ini. Israel pada Senin memperluas perangnya melawan militan Hizbullah di Lebanon, menewaskan sedikitnya 356 orang dan melukai lebih dari 1.200 lainnya dalam serangan besar-besaran baru yang menimbulkan kekhawatiran akan perang habis-habisan. Militer Israel mengatakan pihaknya menyerang lebih dari 800 sasaran, sementara kantor berita Lebanon melaporkan serangan besar-besaran di beberapa wilayah di bagian selatan negara itu. Di antara mereka yang tewas adalah 24 anak-anak dan 42 perempuan, kata pejabat kesehatan Lebanon. Militer Israel memperingatkan penduduk lembah Beka di Lebanon Timur untuk menjauh dari depot pasukan persenjataan Hizbullah. Dalam pesan yang direkam kepada warga sipil Lebanon, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendesak mereka untuk memperhatikan seruan Israel agar mengungsi dan mengatakan bahwa mereka harus menanggapi peringatan ini dengan serius. Amerika mengirim sejumlah kecil pasukan tambahan ke Timur Tengah menyusul lonjakan tajam kekerasan antara Israel dan pasukan Hizbullah di Lebanon. Hal ini disampaikan juru bicara Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder dalam konferensi pers Senin sore. Ryder tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah pasukan atau apa yang akan mereka lakukan. Namun seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada VOA bahwa jumlah pasukan akan mencapai puluhan dan tugas utama mereka adalah mempersiapkan kemungkinan evakuasi warga Amerika Serikat dengan bantuan militer jika perang yang lebih besar pecah di kawasan itu. Pejabat Amerika Serikat lainnya menekankan situasi saat ini belum sampai pada titik di mana perlu memberangkatkan bantuan militer. Jika evakuasi diperlukan, militer Amerika Serikat memiliki pasukan marinir yang dikerahkan di dekat wilayah itu yang dapat melaksanakan misi tersebut, kata pejabat lain kepada VOA. Semua berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang membahas isu-isu keamanan nasional yang sensitif. Pendiri sekaligus kepala eksekutif aplikasi Telegram, Pavel Durov, mengatakan pada Senin bahwa platform berkirim pesan itu telah menghapus lebih banyak konten bermasalah. Pernyataan itu dia sampaikan beberapa pekan setelah penangkapan terhadapnya di Prancis dengan dakwaan kegagalan bertindak melawan para penjahat yang menggunakan aplikasi tersebut. Fitur pencarian Telegram telah disalahgunakan oleh orang-orang yang melanggar persyaratan layanan kami untuk menjual barang-barang ilegal, kata Durov kepada 13 juta pengikut dari saluran perpesanan pribadinya.
Selama beberapa pekan terakhir, staf telah menyisir Telegram dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk memastikan semua konten bermasalah yang bisa kami identifikasi dalam fitur pencarian tidak lagi bisa diakses, kata dia. Durov menambahkan bahwa platform tersebut telah memutakhirkan persyaratan layanan dan kebijakan privasinya untuk memperjelas bahwa mereka akan membagikan rincian pelanggaran dari pihak berwenang, termasuk alamat IP internet dan nomor telepon, sebagai tanggapan untuk permintaan berdasar hukum yang sah. Selama proses investigasi, Durov tetap harus berada di Prancis untuk melapor ke polisi 2 kali sepekan. Durov yang memegang paspor Rusia, Prancis, dan Uni Emirat Arab awalnya mengkritisi penangkapannya, tetapi kemudian dia mengumumkan sejumlah langkah yang nampaknya tunduk pada tuntutan pemerintah Prancis. Menteri Dalam Negeri Bahrain pada Senin mengumumkan perubahan hukuman bagi ratusan tahanan di monarki Teluk itu. Sejumlah aktivis mengatakan langkah ini seharusnya bisa membuat bebasnya sejumlah tahanan politik. Pihak berwenang telah memberikan lampu hijau untuk penggantian hukuman tahanan dengan hukuman alternatif lain bagi 340 tahanan, kata kementerian, dengan 99 tahanan lebih lanjut diizinkan menerima pengaturan yang lebih lunak dalam hal penahanan di bawah program penjara terbuka Bahrain. Institut untuk HAM dan Demokrasi Bahrain, BIRD, mengatakan dengan perubahan ini 340 tahanan di penjara jauh akan berubah hukuman penjaranya, yang berarti mereka akan dibebaskan, merujuk pada penjara di bagian selatan negara pulau itu. Kelompok yang berbasis di Inggris ini juga mengatakan, sementara siapa saja yang akan bebas masih belum jelas, mereka sudah memperkirakan bahwa setidaknya 100 tahanan politik akan masuk di dalamnya, menyisakan sekitar 300 tahanan politik yang masih dipenjara di negara tersebut. Dan kini kita langsung ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa diplomat Indonesia di Pakistan berada dalam kondisi selamat dan aman setelah dikabarkan terkena serangan bom yang mengincar rombongan korps diplomatik pada hari Minggu waktu setempat. Serangan bom menyasar iring-iringan korps diplomatik yang akan mengikuti Islamabad Chamber of Commerce of Industry di lembah Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Minggu. Dalam iringan korps diplomatik itu turut serta kuasa ad interim atau KUAI KBRI Islamabad Rahmat Hindiata, juga beberapa diplomat Rusia, Bosnia Herzegovina, Vietnam, Ethiopia, Rwanda, Zimbabwe, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Portugal. Juru bicara Kemlu RI Roliansyah Sumirat dalam pernyataan tertulis pada hari Senin memastikan kuasa usaha ad interim KBRI Islamabad Rahmat Hindiata dan juga seluruh rombongan korps diplomatik dalam keadaan aman dan telah kembali ke Islamabad dengan selamat. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden yang menewaskan seorang polisi dan melukai 3 polisi lainnya. Seluruh korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi 1 orang tak tertolong lagi. Media Pakistan Dawn pada hari Senin melaporkan ledakan bom tandan itu telah terjadi antara malam Jabba dan Swat, merusak salah satu mobil aparat keamanan yang mengawal rombongan diplomatik itu. Pemerintah Pakistan menilai ledakan bom tandan itu sebagai serangan teror. KBRI Islamabad telah berkoordinasi dengan aparat pemerintah Pakistan guna memastikan keamanan seluruh warga negara Indonesia di negara itu yang secara keseluruhan berjumlah 1.200 orang. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mereka yang menikah dengan warga negara Pakistan. Pengamat terorisme di Universitas Sultan Malikusaleh Aceh Al-Haidar mengatakan kelompok teroris yang melakukan serangan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa itu berafiliasi dengan ISIS Khorasan atau ISIS yang menguasai wilayah Afghanistan dan Pakistan. Kelompok ISIS Khorasan ini adalah kelompok yang juga dikenal sebagai ISG, adalah cabang regional dari kelompok Salafi Jihadis yang aktif di Asia Tengah, Asia Selatan, terutama di Afghanistan dan Pakistan. Wilayah kekuasaan mereka mencakup bagian dari wilayah bersejarah Khorasan yang dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendirikan sebuah khilafah yang diatur menurut hukum syariah Islam yang ketat. Ditambahkannya, mereka dikenal kerap menyerang aparat pemerintah, diplomat, dan penganut Syiah yang umumnya berasal dari suku Hazara. Mereka juga suka menyerang TPS ketika hari pemilihan umum. ISG ini bertanggung jawab atas rangkaian serangan terhadap warga sipil di Afghanistan dan Pakistan, terutama terhadap umat Islam Syiah, politisi dan pegawai pemerintahan, dan orang-orang yang ikut dalam pesta demokrasi.
Lebih jauh, pakar terorisme dan antropologi politik ini mengatakan ada pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok itu pada penyerangan yang dilakukan terhadap negara yang diplomatnya berada dalam iring-iringan korps diplomatik itu, yaitu bahwa nyawa mereka di ujung tanduk dan keberadaan mereka tinggal sesaat seiring lenyapnya demokrasi di negara mereka. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, jumlah warga muslim di Amerika kurang dari 2% dari total seluruh populasi. Tapi sebagaimana dilaporkan Ken Farabo, pengaruh suara warga muslim Amerika dalam pemilu presiden kali ini semakin meningkat, semakin terus didengar karena sebagian besar didorong oleh kekhawatiran berlanjutnya perang antara Israel dan Hamas. Di pinggiran kota Chicago, Illinois, Bridgeview, yang juga dikenal sebagai Little Palestine, para pekerja di kedai kopi Kahwa menyajikan pasokan produk kopi yang tampak tidak ada habisnya kepada warga Amerika Palestina yang keluar masuk toko tersebut. Anywhere you go in this area, you'll see people who are visibly Muslim. Kemanapun Anda pergi di daerah ini, Anda akan melihat orang-orang yang jelas-jelas Muslim, ujar Diana Othman. Ia mengajar di sekolah Islam setempat dan sering datang ke Kahwa. Isu terpenting baginya dalam tahun pemilu ini adalah mengakhiri perang antara Israel dan Hamas, yang ditetapkan Amerika sebagai kelompok teroris. To win my vote, I would have to see a commitment to ending the genocide immediately. Untuk mendapatkan suara saya harus mendapatkan komitmen untuk segera mengakhiri genosida ini, ujar Diana Uthman. Banyak orang di Little Palestine memiliki kekhawatiran yang sama dengan Othman. Cook County, yang mencakup Chicago dan Bridgeview, adalah rumah bagi komunitas Palestina terbesar di Amerika. Di negara bagian Illinois, terdapat sekitar 475.000 Muslim atau 3,7% dari total populasi. Keith Ellison adalah jaksa agung Minnesota. Dia salah seorang Muslim pertama yang menjadi anggota DPR di Kongres Amerika. Komunitas Muslim, kata Ellison, tidak hanya di Michigan, tetapi di hampir setiap negara bagian, lebih aktif, lebih terlibat daripada sebelumnya. The Muslim community is stronger political muscles than ever before and is making itself heard. Komunitas Muslim Amerika memiliki kekuatan politik lebih kuat daripada sebelumnya dan mereka mulai menyuarakan pendapat mereka. Diana Othman mengatakan dia berharap ada nama lain yang tertera pada surat suara pemilihan umum. I feel like the majority of people in this area do not want to vote Democrat or Republican. Menurut saya, mayoritas orang di daerah ini tidak ingin memilih Demokrat atau Republik, jetus Othman. Dewan Hubungan Amerika Islam atau CAIR memperkirakan lebih dari 2,2 juta warga Muslim Amerika adalah pemilih terdaftar pada pemilu tahun ini. Dikatakan bahwa jumlah tersebut merupakan peningkatan lebih dari 1 juta sejak pemilihan paruh waktu 2 tahun lalu. Karlina Amkas, VOA, Washington. Pendengar, anggota-anggota parlemen Amerika dari kedua partai politik besar telah menyerukan untuk meredakan retorika politik yang terus memanas 6 minggu sebelum pemilu 5 November. Ini menyusul upaya pembunuhan kedua terhadap mantan Presiden Donald Trump dan juga kegelisahan komunitas imigran asal Haiti di Ohio pasca klaim Trump bahwa mereka memakan hewan peliharaan warga setempat seperti kucing dan anjing. Kita simak laporan yang disampaikan Utami Husin. Kandidat Presiden dari Partai Republik Donald Trump telah menggelar rapat umum pertamanya di luar ruang setelah percobaan pembunuhan kedua terhadapnya pada 15 September lalu. Tanpa memberikan bukti, Trump sebelumnya menyalahkan retorika Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris atas insiden itu. Dalam pernyataan yang diterbitkan di situs whitehouse.gov, kandidat presiden dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, mengatakan ia sangat risau oleh kemungkinan percobaan pembunuhan itu, seraya menambahkan bahwa ia mengutuk kekerasan politik. Dalam unjuk kekompakan bipartisan yang sangat besar baru-baru ini, DPR Amerika meloloskan legislasi untuk meningkatkan pendanaan bagi dinas rahasia dengan seluruh anggota yang hadir mendukung legislasi itu. Sekarang, sebuah gugus tugas bipartisan dibentuk untuk menyelidiki upaya-upaya pembunuhan tersebut dan apa yang menyebabkan gelombang kekerasan politik ini. Ketua gugus tugas yang juga anggota DPR dari Partai Republik, Mike Kelly, Minggu berbicara dalam acara stasiun televisi ABC This Week. Katanya, ada sesuatu yang terjadi pada kita.
Budaya kita sangat terdampak oleh ini. Retorika adalah retorika. Kedua pihak kadang-kadang mengatakan sesuatu. Anda melihat ke belakang dan mengatakan, well, maksud saya bukan itu. Begitulah anggapannya dan begitulah penerimaannya. Kita harus berhati-hati dengan apa yang dikatakan dan cara mengatakannya. Ketua gugus tugas lainnya, anggota DPR dari Partai Demokrat Jason Crow, pada acara yang sama mengemukakan. Ada perbedaan besar antara berdebat sengit selama musim politik yang seharusnya kita lakukan dan mengutuk kekerasan politik dan mengatakan tidak ada tempat di dalam masyarakat Amerika kita, apakah Anda Republikan atau Demokrat, bagi siapapun untuk main hakim sendiri dan melakukan kekerasan. Sementara itu, Trump terus mendesakkan klaimnya yang sudah dibantah luas bahwa imigran Haiti di Springfield, Ohio menculik dan memakan hewan peliharaan warga. Klaim tersebut bahkan dibantah oleh Gubernur Ohio dan Wali Kota Springfield. Keduanya adalah Republikan. Tetapi klaim itu yang disertai dengan ancaman bom dan ancaman pribadi membuat masyarakat di sana gelisah. Terlepas dari seruan dalam beberapa hari ini untuk mendinginkan retorika yang memanas, tim kampanye kedua pihak terus saling menyerang keras dalam kampanye mereka. Sekarang ini, pemberian suara awal sudah berlangsung di beberapa negara bagian menjelang pemilihan 5 November. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.